Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Satriawan? Alhamdulillah. Itu tadi Bu ya ada yang bertanya mengenai masjid, masuk ke masjid karpet sudah nggak ada. Iya. Dingin ya kakinya. Biasanya apa karpet? Biasanya ada karpet. Nah sekarang nggak ada karpet. Ini ada apa ini? Nah, bagaimana ini Bu ya? Ditanya ini termasuk mengganggu sholat atau gimana? Hukumnya bagaimana ini, aturannya bagaimana Bu ya? Ya, begini Pak Satriawan. Ya. Jadi sebetulnya prinsip daripada ibadah sholat itu kan harus suci. Diri kita, suci bagian kita, dan suci tempat kita, kan gitu. Nah, soal karpet itu sebetulnya tidak masuk bahagian yang inherent dengan soal ibadah sholat, mau pakai karpet mau tidak, ini nggak ada masalah. Apalagi kalau misalnya kalau karpet itu misalnya karpet yang sudah lama nggak divakum, sudah lama nggak dibersihkan, diinjak-injak oleh banyak kaki segala macam, dan itu malah dikhawatirkan kemungkinan tidak bersih. Mestinya karpet yang seperti itu ya perlu dihindari. Ya artinya begini, ini saya rasa pengurus masjid perlu membuat program, membuat jadwal tentang membersihkan karpet ini. Ada schedule ya? Ada schedule, apalagi kalau masjid-masjid yang di pinggir jalan raya, debunya banyak. Kemudian debu itu diserap oleh karpet itu yang kayak permadani itu tersembunyi sana. Kemudian kita sholat dengan kita sujud, kemudian hidung kita nanti kita bernafas bisa menghirup ya debu-debu yang di sana. Apalagi kalau misalnya yang sholat di situ, yang sujud itu kan udah banyak orang Pak, dengan macam-macam keadaan juga, kondisi kesehatannya, penyakitnya. Nah itu menurut saya ini perlu difikirkan juga mengenai karpet ini ya. Babang karpet ini sesuatu yang penting. Apalagi karpet itu ada gambar-gambarnya, ada gambar kubah masjid, segala macam. Kemudian juga ada juga batas-batasnya, satu orang seolah-olah setiap orang punya kapling sendiri, sehingga soundnya tidak jadi rapat. Nah, jadi oleh karena itu menurut saya, kalau itu dikaitkan dengan sekarang ini dengan penyebaran virus corona itu, COVID-19 itu, saya pikir juga masalahnya sangat serius juga itu. Artinya barangkali sepanjang kita bisa melakukan ikhtiar yang bisa menjauhkan kita daripada bahaya-bahaya itu, ya itu sangat penting karena kita memang oleh Islam diajarkan la dharara wa la dirar. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang dapat membahayakan diri kita dan membahayakan di orang lain juga. Nah ini saya rasa begitu Pak. Jadi menurut saya itu tidak masalah. Malah barangkali mungkin lebih bersih. Cuman saja persoalannya kalau ada jamaah yang sudah tua, ada pengajian duduk lama-lama, kemudian di upin atau keramik yang tidak berkarpet, itu juga akan menjadi masalah. Tapi ini kan masalahnya tidak terlalu sulit. Orang-orang yang barangkali merasa perlu itu ya silakan dibawa dari tempat masing-masing. Ya kan malah akan juga itu, ada juga syiarnya itu. Saya ke masjid bawa itu lebih bagus menurut saya Pak. Yang penting persoalan karpet itu masalah yang adah saja itu, atau asya yang sungguhnya itu boleh jadi boleh ada boleh tidak. Dan hukumnya itu al-aslu fi asya ibahah hatta ata dalil ala tahrim. Ya suatu itu hukumnya boleh selama ada dalil yang mengharamkannya. Dia boleh ya, tapi kalau misalnya nanti bahwa kemudian barangnya tempat sudah melakukan kebersihan, maka barangkali ya pakai karpet mungkin barangkali tidak lebih baik tidak berkarpet dan pakai karpet yang itu mungkin memberikan gangguan terhadap kehusukan kita atau juga gangguan terhadap kesehatan kita. Sama juga Pak dengan kita pakai peci ini. Peci hitam kan juga menyerap juga belum terutuh Pak. Malah peci hitam kan tidak pernah dicuci itu. Ada orang pecinya itu udah bertahun-tahun Pak nggak diganti. Itu dikhawatirkan juga bisa-bisa juga di sana ada virus-virus yang bisa menyebar juga Pak itu. Tapi ini tidak boleh jadi isu Pak. Ini artinya apa? Bahwa kita ini perlu menjaga kebersihan. Karena prinsip Islam itu adalah kebersihan. Al-tuhur itu minal iman. Itu hadis tuh. Kalau an-nazafah itu minal iman belum ketemu, tapi al-tuhur, kebersihan itu bagian dari iman. Maka itu penting. Itu aja sih Pak penjelasan pendek barangkali untuk bisa
bisa difahami oleh teman-teman kita yang lain. Ya, baik, demikian pemirsa Tabligh TV, Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.